Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami para pelayan Tuhan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Biarlah di dalam ibadah kita ini, yaitu ibadah Minggu Kantate, yang berarti nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan tema Allah mengaruniakan pertobatan. Biarlah melalui ibadah kita ini kita boleh semakin bersuka cita di dalam mengikut Tuhan. Dan marilah kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, karena Tuhan telah mengaruniakan pertobatan bagi kita. Untuk mempersiapkan hati kita, kita saat teduh berdoa di dalam hati. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, 2, dan 6. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan dan keberanian untuk memberitakan dan menyatakan Injil keselamatan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami tetap hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita kembali puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 2 dan 4. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel atau pendahuluan khotbah pada ibadah kita minggu ini yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kelima dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Marilah kita baca secara bergantian, di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Hakim-Hakim 5 pasal 1 sampai dengan 12. Beginilah firman Tuhan. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Sanggar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel, ya mereka diam-diam sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di antara petani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Kita bersama-sama membaca. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak,
dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat 2 sampai 3. Bapak, Ibu, saudara-saudara orang terkasih, marilah kita mengingat, merenungkan, dan menyesali segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sudah banyak melakukan dosa dan kita sudah menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu, saat ini dengan sikap rendah hati, marilah kita datang memohon ampun kepada Tuhan. Kita berdoa di dalam hati. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena iman dalam darah-Nya, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan persembahan pujian dari Jill Medan.
Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 sampai 2. Selamat di tangan Yesus, selamat pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Aku berdoa malaikat, olehku dari negeri mulia, damai sejahtera, selamat di tangan Yesus, selamat pelupanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tetap penuh, dosaku dan cobaan jauh dari diriku. Duka semacam timpa, rasa yang tak selesai, noda dan air mata akan sepenuhnya. Selamat di tangan Yesus, selamat pelupanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita sebagai petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sekali lagi, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sampai demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 1 dan 3. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku.
saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kini tibalah saatnya kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menyambut sabda Allah. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Siapkan hatimu Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran, kiranya menenangkan dan meneduhkan hati dan pikiranmu untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Minggu sore hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11, dimulai dari ayat 1 dan diakhiri di ayat 18. Marilah kita membacanya secara bergantian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat
dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat sesuatu penglihatan, satu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau menyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan 6 saudara itu menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terkesima olehku ketika kita membaca dari epistel kita tadi, bahwa seorang wanita yaitu Deborah diangkat Tuhan menjadi pemimpin di kalangan orang Israel ketika mereka belum mempunyai raja yang memimpin mereka secara teokratis. Perempuan ini sangat luar biasa dipimpin oleh Tuhan. Dan sebenarnya di kalangan orang Israel adalah sangat tabu jika perempuan yang tampil di depan, apalagi di kalangan umum ataupun sebagai pemimpin. Karena menurut orang itu tidak layak untuk seorang perempuan. Tetapi apa yang membuat Deborah menjadi bisa memimpin? Saya juga teringat ketika di kalangan orang Batak, belum pernah saya lihat seorang perempuan yang menjadi tokoh pembicara ataupun yang disebut parsinabul dalam adat Batak. Karena itu sangatlah tabu dan sangat perboden dan tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan. Apakah hal itu bisa terjadi perubahan di kalangan orang Batak? Kalau minggu kita hari ini minggu kantate, nyanyikanlah nyanyian baru. Bahkan di GKPI Bapak Ibu, jadi pemimpin seorang pendeta dari kalangan perempuan sudah diterima. Tapi di beberapa kalangan gereja, kehadiran perempuan menjadi pemimpin
masih belum juga diterima. Ada gereja yang demikian. Mereka hanya dilayakkan sebagai pengajar ataupun pendidik, namun menjadi pimpinan di satu gereja ataupun melakukan tahbisan di gereja tertentu belum kelihatannya diterima. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Deborah menjadi hakim-hakim, memimpin umat yang begitu besar itu, siapakah yang memperbolehkan dia menjadi tampil memimpin? Kalau bukan Allah, kalau bukan Tuhan, bukanlah pilihan manusia, bukan atas dasar kehendak dia. Bukankah ini satu perubahan yang datang dari pihak Allah sendiri? Jika kita melihat perikop khotbah kita hari ini, bahwa tradisi-tradisi yang kuat bagi orang Israel ataupun kalangan Yahudi, di antara non-Yahudi dan Yahudi, di antara orang yang bersunat dan tidak bersunat, terjadi jurang pemisah yang sangat dalam. Terjadi tembok pemisahan yang tidak bisa ditembus. Sekalipun dalam fisik dan tempat yang sama. Tetapi dalam pergaulan, dalam tegur sapa, apalagi interaksi yang dekat seperti makan dan minum ataupun beramah tamah, itu sangat dipelihara dan tidak boleh melampaui batas. Karena anggapan orang Yahudi bahwa mereka adalah umat pilihan Allah dan merekalah menjadi prioritas Allah. Janji keselamatan itu yang telah mereka terima dari turun-temurun, bahwa mereka mengklaim adalah milik Yahudi semata. Yang lain tidak akan memilikinya. Saudara-saudari yang kekasih, ada banyak ketajaman, ada banyak pemisahan yang luar biasa. Bukan hanya tertulis, tetapi sangat mengakar kuat di hati orang Yahudi. Dan itu sangat mendalam. Jangankan menikah dengan non-Yahudi. Sudah saya bilang tadi, untuk makan bersama pun tidak boleh. Seperti sebuah lagu, jangankan berkirim salam, katanya. Saya lagunya dan hati itu kelihatannya di zaman dulu ya. Memandang pun tak boleh, katanya. Ini luar biasa. Apakah ini ujaran kebencian? Apakah ini tidak akan bisa dipertemukan kembali? Saudaraku, ada banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dunia. Bahkan sampai sekarang tradisi itu menguat dengan dalih itu akan tetap kami pelihara karena itu warisan dari nenek moyang kami. Ketajaman perbedaan ini juga diperkuat oleh para guru-guru agama, ahli-ahli Taurat, dan di dalam ibadah-ibadah mereka selalu ini didengungkan. Tapi ingat, itu di zamannya Rasul, murid Yesus. Padahal ketika Yesus ada bersama-sama dengan murid itu, Yesus pernah melakukan hal ini untuk non-Yahudi yang dianggap kafir, yang dianggap tidak boleh bersosial dengan mereka. Ingatkah kejadian ketika seorang yang telah dirampok dalam perjalanan itu? Ada orang Lewi, tetapi ada orang Samaria yang lewat. Itulah yang menganggap saudara bagi sesama.
untuk menolong orang yang kesulitan. Ketika ada perempuan Samaria yang dengan kesulitan anaknya yang sedang sakit, dia menembus tembok pemisah ini. Kejanggalan-kejanggalan ini dia abaikan hanya untuk bertemu dengan Yesus. Apa dia katakan? Perempuan ini berkata, remah-remah yang jatuh dari anak itu kan dimakan anjing itu juga. Lalu Yesus berkata, besar imanmu, ibu. Lalu ketika Yesus melewati satu tempat, dia lewat dari satu sumur yang di sana ada seorang perempuan Samaria. Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia berbicara dengan perempuan non-Yahudi itu. Berarti itu mengatakan bahwa keselamatan itu juga terbuka secara universal. Itu tidak bisa diklaim hanya milik orang Yahudi. Hal demikian juga terjadi kepada Petrus. Ya. Ia telah makan bersama dan mendengarkan cerita dan memberitakan Injil kepada seorang prajurit yang bukan Yahudi. Yang boleh dikatakan dia bernama Cornelius. Ia adalah orang yang takut dengan Tuhan. Tetapi karena tidak sekaidah, tidak satu ajaran, tidak satu suku. Tetapi Petrus juga sebenarnya tidak ingin masuk ke sana. Dia menjaga sangat kuat tradisi orang Yahudi. Bahwa itu adalah satu hal pelanggaran yang luar biasa. Ketika Petrus harus pergi ke rumah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang kita baca tadi. Apa yang dikatakan Allah tidak haram. Jangan engkau menajiskannya. Sampai 3 kali Petrus. Sembelilah dan makanlah. Tuhan, saya tidak pernah memakan yang haram. 3 kali. Apa yang dikatakan oleh Allah halal, jangan engkau menajiskannya. Semua ini terjadi datang dari pihak Allah. Sehingga keselamatan bagi Cornelius dan keluarganya terjadi. Karena pertemuan itu, penglihatan yang sama ada pada Petrus, ada pada Cornelius. Karena Tuhan menyuruh Cornelius dan menyuruh suruhannya untuk menjemput Petrus. Dan Petrus juga demikian. Mereka sama-sama tidak saling mengenal. Tetapi ketika Petrus melangkah dan masuk ke rumah orang kafir, berita ini tersiar. Informasi ini menjadi viral di kalangan para rasul dan di kalangan orang-orang Yahudi yang sudah mengakui Yesus adalah juru selamat. Lalu Petrus terjebak dalam tindakannya. Dan ini menimbulkan gelombang protes dan kecaman dari kelompok-kelompok yang memegang penuh aturan-aturan ini. Kayaknya Petrus diperhadapkan dengan persidangan yang ketat. Karena dia sudah melanggar akidah, sudah melanggar ajaran, sudah melanggar norma-norma yang terpelihara sejak dahulu kala. Saudara, pertanyaan-pertanyaan tajam dituduhkan kepada Petrus. Mereka menuntut penjelasan atas tindakan yang dianggap melanggar hukum tradisi itu. Ketika kita diperhadapkan dengan hal yang sama seperti Petrus ini,
bagaimana kita menyikapinya? Saudara, Petrus Simon yang disebut namanya Petrus itu sebenarnya sangat memegang teguh, kuat, dan menjalankan tradisi ini. Tetapi oleh karena persuruhan Tuhan atau Tuhan yang memerintahkan, dia tidak bisa mengelak. Ketika terjadi gejolak yang seperti ini, bisa jadi Petrus akan resah. Apa yang akan saya jawab? Karena pertanggungjawaban ini sesuatu yang sangat berbeda. Sesuatu hal yang baru yang akan mereka dengar. Apa jawab Petrus? Saudaraku, Petrus tidak mengada-ada. Petrus tidak membuat dalih atau mengarang jawaban supaya ada pengakuan legitimasi dari orang-orang atas jawaban dia. Dia tenang. Dia bercerita tentang apa dan bagaimana pertemuannya melalui Roh Tuhan. Dan apa yang dia lihat dan apa yang sebenarnya yang dia tolak yang oleh Allah. Lakukanlah ini. Dia tenang. Bisa jadi kalau kita diperhadapkan dengan hal yang demikian, kita akan memakai pikiran kita, konsep-konsep kebenaran kita. Dan orang akan tahu dan kita berkeinginan supaya orang tahu bahwa kita adalah benar. Bagi Petrus bukan demikian. Bagaimana pandangan orang tentang ini? Saya juga sama dengan kalian. Tetapi yang oleh Tuhan saya akan lakukan. Bahwa perubahan ini, pertobatan ini datangnya dari pihak Allah. Itu jawab Petrus. Demikian kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Perbedaan pendapat, argumen-argumen yang kita buat, atau apapun di tengah pekerjaan, di tengah pendidikan kita, sering kita jauh berbeda dengan orang lain. Dan apa harapan kita? Bahwa apa yang kita anggap benar dan baik, kita akan buat landasan kita menjadi tanggung jawab kita. Tetapi saya mau katakan, apakah kebenaran manusia sudah mutlak? Apakah kebaikan manusia yang dikatakan baik itu adalah sudah baik? Saya mengatakan, dalam hal inilah apa yang menjadi tradisi orang Yahudi, apa yang mereka anggap selama ini benar dan baik, bagi Tuhan belum tentu itu baik. Tuhan mengubahkan persepsi. Tuhan mengubah paradigma mereka. Yang selama ini mereka mengklaim bahwa mereka lah bangsa yang berhak menerima keselamatan. Bahwa mereka lah umat pilihan Allah. Itu salah. Tetapi predestinasi keselamatan yang diberikan Tuhan itu, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Demikian juga perubahan yang terjadi. Bagaimana Roh Allah, Roh Kudus, ketika murid-murid diubahkan. Ketika mereka berani bersaksi di hari turunnya Roh Kudus itu. Sedemikian juga terjadi kepada keluarga Kornelius. Saya menyaksikannya, kata Petrus. Kebenaran dan perubahan itu datang dari pihak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Petrus akan menjawab dari jawaban kebenaran dirinya sendiri, mungkin orang akan menyerang dia. Sekali lagi saya mau katakan, tidak ada kebenaran yang mutlak dan kebaikan
yang disebut baik dalam diri manusia. Karena memang segala kebaikan dan kebenaran hanya ada pada diri Allah sendiri. Lalu apa yang mau kita katakan? Mari mendengar apa kata Allah. Mari melihat kebaikan Allah. Saya sendiri sesuatu hal yang luar biasa dari Sang Maha Guru yang saya akui yang pernah guru yang sangat maha di dalam kehidupan saya. Saya belajar dan belajar terus. Hanya Dia yang pernah berkata, kasihilah musuhmu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Tidak ada hukum yang menentang itu. Yesus only. Ola Yesus nama dokoni. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Norma-norma yang kita lihat di dunia ini. Ajaran-ajaran secara spontan dan natural dari manusia. Ketika orang melakukan kejahatan, balas. Seringnya waktu kecil juga saya ingat. Kok mau kau ditoko-tokoi waktu kecil? Diambil mainanku pak. Hantam lagi. Itu persuruhan dari orang tua saya. Jangan pernah kalah. Bahwa kita orang yang terbaik. Kualitas kita hebat. Di dunia ini kitalah yang terbaik. Mau nomor 2? Enggak kan? Mau jadi ekor. Tapi yang maksud Tuhan menjadi kepala atas kebenaran. Bisakah kita aminkan itu? Bukan berdasarkan kehendak kita. Sehingga ketika kita berbicara dari kebenaran Allah itu, tidak ada hukum yang menentangnya. Ternyata di tengah organisasi, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, bahkan di dalam studi sebagai pelajar ataupun mahasiswa, kita selalu menganggap kebenaran dalam prinsip-prinsip kita. Tetapi kita harus belajar dari hikmat Allah. Bukankah Raja Salomo mengatakan bahwa awal dari pendidikan ataupun kepintaran ataupun hikmat itu adalah takut akan Allah. Ketika kita mau berdebat, ketika kita mengandalkan akal pikiran sebagai manusia, kita akan digoyang. Berdirilah teguh di dalam kebenaran itu. Karena kebenaran dan keselamatan itu adalah milik semua. Milik secara universal. Bahwa Allah mengasihi semua manusia. Tidak terkotak-kotakkan. Tidak ada yang utama, tidak ada yang prioritas. Tetapi hanya takut kepada Tuhan. Namun di tengah-tengah gejolak perbedaan-perbedaan seperti ini. Bahkan di tengah-tengah gereja sendiri. Ada banyak masih orang mau mempertahankan pendapatnya. Mempertahankan golongannya. Bahkan pendeta pun tidak segan-segan. Yang mengutamakan keinginan dan mau mempertahankan pendapatnya. Kamilah yang benar. Supaya dunia tahu kami benar. Dan bahkan ada persoalan-persoalan gereja juga. Yang sampai ada di status WA. Status Facebooknya. Di TikTok. Dan bahkan sudah masuk di YouTube. Apa alasannya? Bisa jadi. Supaya orang melihat. Ketika aku merasa benar. Apakah orang juga melihat kebenaran itu? Tapi aku mau mengatakan, saya mau mengatakan, bahkan kita harus mengatakan, tidak perlu yang demikian. Biarlah hanya Tuhan yang mengetahui kita adalah benar. Tidak perlu legitimasi masyarakat menjadi orang yang benar, menjadi orang yang suka berdamai, yang mengalahkan kebaikan, yang mengalahkan kejahatan dengan
kebaikan tidak perlu popularitas, tidak perlu diheboh-hebohkan. Karena memang dunia ini ketika kebaikan didengungkan, ketika kebenaran dinyatakan, orang nggak mau. Saudara, ada kawan pendeta yang mengeluh waktu masa Covid. Dia membuat di YouTube rekaman video renungan harian ataupun khotbah-khotbahnya. Dia mengeluh, kenapa ya Pak Pendeta, katanya, ketika aku mengupload dan saya membagikan ke WA, subscribe-nya hanya sedikit, penontonnya sedikit, padahal firman Tuhan yang sampaikan. Pas di kejadian waktu kasus Sambo, baru hitungan hari sudah ribuan yang menonton, sudah banyak yang subscribe. Yang dimaksud di situ, di zaman sekarang lebih tertuju mata orang kepada yang jahat, bukan kepada yang baik. Tapi saya mau katakan, sesenyap apapun kata orang tentang kebaikanmu itu, kalaupun tidak ada orang yang mempedulikan itu, bahkan diabaikan, tetapi jadilah menjadi seperti Petrus, menentang apa yang dianggap orang benar, tetapi bagi Allah itu salah dan kebenaran Allah dinyatakan. Maukah kita seperti demikian? Peneguhan firman ini, marilah menjadi agen-agen perubahan di tengah kehidupan kita. Sekalipun tidak ada yang angkat jempol, tetapi Tuhan, luar biasa kau anak, kau telah berubah. Karena karunia perubahan itu datang dari Allah. Jangan menunggu kapanpun, tetapi ketika roh Allah datang, meneguhkan hatimu, kerjakanlah. Bukan untuk sebuah popularitas, tetapi biarlah Tuhan yang memuji ketaatanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah kami semakin diteguhkan, mengimani keselamatan dan perubahan yang datangnya dianugerahkan oleh Allah, yaitu anugerah dari Yesus Kristus yang memperdamaikan kami dengan Allah Bapa, yang mengubahkan paradigma kami untuk melakukan kebaikan dan menyatakan keselamatan itu dan kebenaran daripada Tuhan, bukan menjadi sebuah popularitas, tetapi atas kehendak Tuhan. Supaya kami juga ikut ambil bagian di tengah kehidupan kami, dimanapun kami berada, menjadi agen perubahan. Sebagaimana Petrus dimulai dari dirinya untuk berubah, untuk mendatangi orang yang disebut kafir, supaya keselamatan itu terjadi bagi orang kafir yang menurut orang dikafirkan. Terima kasih Bapa di sorga. Kuatkan kami, supaya kami menjadi pengikut Kristus yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan Tuhan. Sempurnakan kami hanya di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Sejak Yesus di hatiku, aku bersinar terang-terang. Sejak Yesus di hatiku,
tambahan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Mari kita berikan persembahan kita. diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, tulus namamu. Mari kawan-kawan, rela hadilah, bawa persembahan, datanglah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.